Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Mas Purwo. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri. Bagaimana cara dan persyaratannya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Caranya yaitu teman-teman yang ingin meminjam modal usaha KUR di Bank Mandiri, yaitu teman-teman datang saja ke Bank Mandiri yang terdekat dari domisili ya. Kenapa harus dekat dengan domisili? Karena Bank Mandiri akan memberikan modal usaha per wilayah cabang di sekitar cabang Mandiri terdekat. Jadi tidak bisa ya di luar domisili itu tidak bisa. Kalau jauh dari cabang itu tidak bisa. Maka akan direkomendasikan ke cabang terdekat dengan domisili rekan-rekan semua. Nah, setelah datang ke Bank Mandiri, yang pertama akan disambut oleh security. Akan ditanyakan apa keperluannya, maksud dan tujuannya teman-teman itu datang ke Bank Mandiri. Bilang saja keperluannya apa ke security. Biasanya akan diarahkan ke pihak customer service-nya yang di depan itu biasanya di sebelah teller itu ada pihak customer service-nya. Nah, setelah itu teman-teman tanya apa saja persyaratannya. Teman-teman sampaikan maksud dan tujuan teman-teman tersebut. Maksud dan tujuannya adalah ingin meminjam tambahan modal usaha, yaitu program KUR dari Bank Mandiri. Terus apa saja persyaratannya? Ini saya infokan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melengkapi terlebih dahulu persyaratannya, supaya nanti tinggal konsultasi apa kurangnya dari Bank Mandiri selanjutnya, supaya lebih mudah ya. Persyaratannya yaitu yang pertama usaha sudah berjalan, yang kedua yaitu surat keterangan usaha bisa dari RT, RW atau kelurahan tempat teman-teman tinggal. Terus misalkan sekarang kan kebanyakan kelurahan sudah tidak menerbitkan surat keterangan usaha, maka teman-teman bisa mendaftar di OSS.go.id, oss.go.id. Prosesnya tidak terlalu lama, tidak nyampe 10 menit, surat keterangan usaha teman-teman sudah bisa keluar. Yang ketiga, fotokopi KTP suami istri dan kakak beserta buku nikah atau surat keterangan nikah. Yang keempat, pas foto 4x6 masing-masing 1 lembar, suami istri ya. Yang kelima, fotokopi NPWP. Yang keenam, asli dan fotokopi anggunan. Jaminannya apa teman-teman yang mau dijaminkan, yang bisa surat tanah, bisa BPKB kendaraan bermotor. Yang ketujuh, materai, kopi tabungan 3 bulan terakhir. Yang ke-8, fotokopi PBB, rekening listrik biasanya ya. Nah, setelah kita memenuhi semua persyaratannya, tadi selanjutnya kita menghubungi pihak marketing dari Bank Mandiri, biasanya 1 atau 2 hari akan disurvei menyesuaikan jadwal marketing yang akan mensurvei apa saja yang ditanyakan dalam survei itu. Ini saya rangkum ada beberapa yang dipertanyakan untuk teman-teman sekedar untuk siap-siap ya, apa saja yang ditanyakan ketika kita disurvei oleh pihak bank. Yang pertama, pastikan seluruh dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan itu sudah lengkap. Yang kedua, data dokumentasi usaha kita, usahakan semua tersusun rapi, mulai dari proses penjualan, kalau kita melakukan penjualan, kalau kita produksi, yang mulai proses kita produksi, sampai dengan laporan keuangannya itu, pastikan terdokumentasi dengan rapi, usahakan foto, terus nota-nota, bon-bon, itu usahakan kumpulin semuanya. Itu juga akan mempengaruhi nantinya ketika disurvei itu kelayakan usaha kita. Dan akan ditanyakan juga kita mempunyai kredit pembiayaan di bank lain atau kartu kredit konvensional. Itu akan mempengaruhi ya kelayakan kita kalau kita pernah mempunyai kartu kredit atau pembiayaan lain dengan bunga konvensional, maka kemungkinan kita disetujui itu akan sangat kecil. Maka teman-teman, saya kasih tahu dari sekarang, apabila yang pernah mempunyai kartu kredit atau pernah mempunyai pinjaman di lembaga bank lain dengan bunga yang biasa, yang konvensional, itu usahakan sudah clear semua ya, sudah nggak ada tanggungan, sudah nggak ada sangkutan, karena itu akan mempengaruhi kita disetujui atau tidak. Karena KUR ini diprioritaskan untuk UMKM yang sangat membutuhkan dan bunganya pun disubsidi dari pemerintah. Maka dari itu, teman-teman sudah harus tahu sebelum mengajukan kredit usaha ini ya. Yang kelima, akan dijelaskan mengenai skema pembayaran cicilan, berapa kemampuan kita,
sampai kita memilih jangka waktu pembayaran yang akan kita sepakati berapa lama. Itu yang akan ditanyakan juga. Terus akan dijelaskan juga. Yang keenam, kita akan ditanya berapa nominal yang akan kita pinjam. Kebutuhan kita yang akan kita pinjam itu mereka akan menanyakan kepada kita. Nanti akan dianalisa apakah usaha kita layak atau tidak dengan nominal yang kita ajukan. Terus yang ketujuh, akan diberikan kesempatan, kita diberikan kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas. Tanya saja ke pihak marketing dan hal-hal yang kita ingin ketahui, misalkan tenornya, terus dendanya, terus skema pembayarannya, dan sebagainya. Teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti tentang pembayaran dan sebagainya, silahkan tanya ke pihak surveyornya. Nanti akan dijelaskan seperti apa prosedurnya, seperti apa kebijakan dari banknya. Terus perlu diingat juga ya, ini kemudahan dari pihak bank itu jangan kita jadikan mengentengkan tanggung jawab itu. Jangan, soalnya ini juga pinjaman itu pasti kita ada pertanggungjawabannya. Terus kemudahan itu jadikan kita untuk tanggung jawab penuh terhadap bank, karena utang itu juga berat. Utang itu tanggung jawabnya juga berat di dunia maupun di akhirat. Terakhir, semua berkas persyaratan akan dibawa oleh pihak bank untuk diverifikasi. Apabila semua sudah lengkap, disurvei sudah lengkap, maka berkas-berkas yang telah kita kumpulkan akan kita serahkan kepada pihak surveyor. Setelah survei selesai, itu biasanya 1-2 hari kita akan diberitahu berapa nominal yang disetujui oleh pihak bank. Apakah kita disetujui atau tidak, itu tergantung surveyornya ya, tergantung persyaratan kita dan kelayakan usaha kita. Kalau selanjutnya, bila kita disetujui dengan nominal yang selanjutnya, misalkan kita disetujui, kita akan diinformasikan berapa nominal yang bank setujui atas kelayakan usaha kita. Bila kita setuju dengan nominal yang diajukan ke bank, kita akan diundang datang ke cabang bank tempat kita mengajukan kredit tersebut untuk proses pencairan. Nah, untuk proses pencairannya ini rata-rata di bank itu perlu diketahui ya, kita harus membawa suami atau istri kita, yang kan kita diminta juga fotokopi KTP suami istri dan surat keterangan nikah, yaitu tujuannya nanti kalau tanda tangan itu suami istri harus datang ke bank tempat pencairannya. Sekarang proses pencairan, setelah kita diberitahu jadwal undangan pencairan dari pihak bank, kita datang beserta suami istri dengan membawa materai. Biasanya kalau kita nggak ada materai, biasanya dari pihak bank menyediakan, cuman kita juga dibebankan biaya administrasi materai. Selanjutnya kita diminta tanda tangan, berkas-berkas, perjanjian, akad kredit. Setelah semua proses selesai, kita tinggal menunggu pencairannya. Biasanya nggak nyampe 24 jam ya, tergantung kebijakan bank masing-masing. Kalau di bank lain biasanya nggak nyampe 24 jam. Kalau di Bank Mandiri ini kurang lebih juga sama. Biasanya kebijakan bank kan beda-beda, cuman kebanyakan sama ya. Demikian cara mengajukan KUR di Bank Mandiri. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin mengajukan kredit untuk menambah modal usaha. Semoga sukses selalu usahanya ya. Silahkan like dan subscribe apabila video ini kiranya bermanfaat bagi teman-teman. Semoga sukses selalu, usahanya lancar, yang lagi usaha, yang lagi ingin usaha, semoga dikabul cita-citanya. Dan apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan informasi, atau teman-teman atau dari pihak bank yang ingin menambahkan, silahkan di kolom komentar. Silahkan mencantumkan di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan seputar pengajuan ini juga silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.